Namaku Arga, 32 tahun. Aku baru pindah ke Jakarta karena dipindahkan kantor. Budget terbatas, jadi aku cari kos-kosan yang terjangkau tapi masih masuk akal. Dapatlah sebuah rumah kos campur di daerah Tebet. 2 lantai, dinding krem kusam, deretan kamar memanjang dengan lorong sempit. Aku tempati kamar 12. Bukan tempat ideal, tapi cukup nyaman untuk hidup sendiri. Waktu itu, aku baru keluar kamar, mau beli air galon. Dari ujung lorong, kulihat pintu kamar 13 terbuka. Seorang wanita keluar dengan langkah tenang. Dia tinggi, sekitar 100 cm, kulit sawo matang yang bersih, rambut sebahu agak bergelombang, dan aroma parfum vanila langsung menyelinap ke hidungku. Dia mengenakan dress hitam ketat selutut, belahan dada rendah yang membuat mata sulit berpaling. Tubuhnya langsing, tapi dada penuh, cup D. Jelas terlihat meski aku berusaha tidak terlalu menatap. Dia menoleh ke arahku, lalu tersenyum tipis. "Kamu anak baru ya?" Suaranya lembut, tapi berani. Aku mengangguk pelan. "Iya, baru 3 hari." "Arga," jawabku sambil menyodorkan tangan. Dia sempat menatap tanganku sebentar sebelum menggenggamnya singkat. "Salma, kamar 13, ucapnya sambil melepas genggaman. Aku agak kikuk, lalu mencoba basa-basi, kirain kamarnya kosong. Dia menoleh lagi sebentar, senyum samar terlukis di wajahnya. Memang nggak semua orang tahu aku tinggal di sini. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, dia berjalan turun ke lantai bawah. Di luar, sebuah sedan hitam sudah menunggunya. Dia masuk ke dalam mobil tanpa menoleh lagi. Aku berdiri lama di lorong, masih memikirkan aroma parfumnya yang entah kenapa seperti masih menempel di udara. Sejak malam itu, aku jadi sering memperhatikan kamar 13. Setiap malam, hampir selalu jam 11 lewat sedikit, terdengar langkah kaki yang sama, lalu sunyi. Dan sebelum subuh, kamar itu kembali tertutup rapat. Tak pernah ada suara tawa. Tak pernah terdengar televisi menyala. Seolah hanya hidup di jam tertentu saja. Dan setiap kali suara itu datang, aku tak bisa menahan diri untuk tidak mengintip dari lubang pintu. Beberapa hari setelah pertemuan pertama itu, aku tak lagi hanya menebak-nebak suara dari kamar 13. Sekarang, aku tahu itu Salma. Dan sejak tahu namanya, rasanya seperti ada jarak yang pelan-pelan mulai terjembatani. Satu malam, saat aku turun ke dapur bersama termos kopi, aku menemukan dia sedang duduk sendiri di meja kecil dekat dispenser, memegang rokok dan segelas air putih. Dia menatapku sebentar, lalu mengangkat dagunya sedikit. "Lembur lagi?" tanyanya santai. Aku tersenyum, mencoba terlihat lelah tapi tetap ramah. "Nggak bisa tidur, jadi bikin kopi." Dia menepuk bangku di depannya pelan. "Sini, temenin sebentar." Aku duduk, meletakkan termos di atas meja. Bau asap rokoknya bercampur dengan wangi parfumnya. Tidak menusuk, justru anehnya menenangkan. Dia menghisap rokok pelan, lalu memiringkan kepala, menatapku. "Kamu kerja di mana?"
Aku menjawab singkat. Perusahaan distribusi alat elektronik baru pindah ke sini. Dia mengangguk. Jakarta itu capek ya, tapi kadang bikin candu. Aku tertawa kecil. Kayak kamu ngomong dari pengalaman. Dia menyeringai sedikit, lalu mematikan rokoknya di asbak. Terlalu banyak malam, terlalu sedikit pagi. Kami terdiam sebentar. Lalu dia melirik termosku. Boleh. Aku menuangkan kopi ke tutup termos yang memang bisa dipakai jadi gelas kecil. Dia menyeruput pelan. Kopinya pahit, tapi enak. Aku tertawa. Lidahmu terlalu jujur. Dia mengangkat alis. Itu baru sedikit. Malam itu, obrolan kami mengalir begitu saja. Tentang kerja, tentang makanan kos yang hambar, bahkan tentang tetangga sebelah yang hobi karaoke tengah malam. Salma ternyata cukup hangat kalau sudah diajak bicara. Kadang dia melempar candaan sarkastik, tapi tak pernah kasar. Tatapan matanya tajam, tapi tak pernah menilai. Saat aku berdiri pamit, karena jam sudah hampir jam 2, dia hanya berkata pelan, "Kalau enggak bisa tidur, turun aja. Aku sering di sini." Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa membuat aku sulit tidur malam itu. Bukan karena kopi, tapi karena bayangan wajahnya dan caranya menatap seperti sedang membaca sesuatu yang belum aku ucapkan. Malam berikutnya, aku sengaja turun lebih awal, sekitar jam 11:30. Termos kopi sudah kubawa dengan 2 sachet gula di kantong celana. Jaga-jaga kalau Salma masih merasa kopiku terlalu pahit. Lampu dapur redup, tapi dia sudah ada di sana. Duduk di posisi yang sama, kali ini mengenakan tank top abu-abu longgar dan celana pendek hitam. Rambutnya digerai, setengah basah, dan kulit bahunya tampak bersih berkilau seperti habis mandi. Dia menoleh sambil menyeringai kecil. Tumben rajin, biasanya jam 2. Aku duduk tanpa diminta. Kepikiran obrolan kita kemarin, mungkin mulai ketagihan. Dia tertawa pelan. Kamu lucu juga ternyata. Aku menuangkan kopi dan menyodorkannya ke dia. Masih pahit, tapi aku bawa gula kalau mau. Dia menggeleng. Enggak usah, pahitnya pas. Beberapa menit, kami hanya menyeruput kopi dalam diam. Angin malam menyelinap dari celah pintu belakang, membuat suasana makin sepi dan dalam. Lalu, dia bicara pelan, seolah sedang berpikir. Kamu pernah nyesel pindah ke tempat baru? Aku menoleh ke arahnya. Maksudnya? Dia memainkan cangkir di tangannya, tidak menatapku. Kadang, aku merasa kayak lagi lari, tapi gak tahu sebenarnya dari apa. Aku tak langsung menjawab. Ada jeda yang panjang. Mungkin kita gak selalu lari. Kadang cuma perlu tempat buat diam sebentar. Dia mengangguk perlahan. Kamu selalu ngomong kayak orang tua. Aku tertawa. Karena hidupku gak terlalu menarik. Kantor, makan, tidur. Kamu pasti lebih banyak cerita. Dia menatapku, mata coklatnya dalam, lalu berkata pelan, aku kerja malam, kadang jadi SPG event,
kadang yang lebih privat. Aku menatapnya, tidak menghakimi. Dia seperti menantikan reaksi dariku, tapi aku hanya mengangguk pelan. Capek enggak? Dia tersenyum kecil. Capek, tapi lebih capek berpura-pura baik-baik saja siang hari. Kami diam lagi. Kali ini lebih lama. Tapi bukan diam yang canggung. Lebih seperti dua orang yang sama-sama mengerti bahwa beberapa hal lebih baik tidak diburu dengan pertanyaan. Sebelum aku berdiri untuk pamit, dia menatapku dan berkata, "Aku suka ngobrol sama kamu." Aku menoleh. Aku juga. Rasanya kayak bukan Jakarta. Dia tertawa pelan. Kalau Jakarta kayak gini terus, mungkin aku gak perlu lari lagi. Aku naik ke kamarku malam itu dengan kepala yang lebih ramai dari biasanya. Salma bukan sekadar tetangga kos. Ada sesuatu tentangnya yang rumit, gelap, tapi hangat di sela-selanya. Dan aku tahu kalau aku terus turun tiap malam, mungkin perlahan aku akan tahu lebih banyak tentang kamar 13 dan perempuan yang tinggal di dalamnya. Beberapa malam berikutnya berjalan seperti ritual diam-diam. Aku turun dengan kopi, dia sudah menunggu atau kadang datang belakangan. Obrolan kami mengalir seperti biasa, ringan, dalam, kadang lucu. Tapi makin malam, makin terasa jarak fisik kami perlahan memendek tanpa disadari. Beberapa hari setelah pertemuan pertama itu, aku tak lagi hanya menebak-nebak suara dari kamar 13. Sekarang, aku tahu itu Salma. Dan sejak tahu namanya, rasanya seperti ada jarak yang pelan-pelan mulai terjembatani. Satu malam, saat aku turun ke dapur bersama termos kopi, aku menemukan dia sedang duduk sendiri di meja kecil dekat dispenser, memegang rokok dan segelas air putih. Dia menatapku sebentar, lalu mengangkat dagunya sedikit. "Lembur lagi?" tanyanya santai. Aku tersenyum, mencoba terlihat lelah tapi tetap ramah. Nggak bisa tidur, jadi bikin kopi. Dia menepuk bangku di depannya pelan. "Sini, temenin sebentar." Aku duduk, meletakkan termos di atas meja. Bau asap rokoknya bercampur dengan wangi parfumnya. Tidak menusuk, justru anehnya menenangkan. Dia menghisap rokok pelan, lalu memiringkan kepala, menatapku. "Kamu kerja di mana?" Aku menjawab singkat. "Perusahaan distribusi alat elektronik. Baru pindah ke sini." Dia mengangguk. "Jakarta itu capek ya, tapi kadang bikin candu." Aku tertawa kecil. "Kayak kamu ngomong dari pengalaman." Dia menyeringai sedikit, lalu mematikan rokoknya di asbak. "Terlalu banyak malam, terlalu sedikit pagi." Kami terdiam sebentar. Lalu dia melirik termosku. "Boleh." Aku menuangkan kopi ke tutup termos yang memang bisa dipakai jadi gelas kecil. Dia menyeruput pelan. "Kopinya pahit, tapi enak." Aku tertawa. "Lidahmu terlalu jujur." Dia mengangkat alis. "Itu baru sedikit." Malam itu, obrolan kami mengalir begitu saja. Tentang kerja, tentang makanan kos yang hambar, bahkan tentang tetangga sebelah yang hobi karaoke tengah malam. Salma ternyata cukup hangat kalau sudah diajak bicara. Kadang dia melempar candaan sarkastik, tapi tak pernah kasar. Tatapan matanya tajam,
tapi tak pernah menilai. Saat aku berdiri pamit, karena jam sudah hampir jam 2, dia hanya berkata pelan, "Kalau nggak bisa tidur, turun aja. Aku sering di sini." Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa membuat aku sulit tidur malam itu. Bukan karena kopi, tapi karena bayangan wajahnya dan caranya menatap seperti sedang membaca sesuatu yang belum aku ucapkan. Malam berikutnya, aku sengaja turun lebih awal, sekitar jam 11:30. Termos kopi sudah kubawa dengan 2 sachet gula di kantong celana. Jaga-jaga kalau Salma masih merasa kopiku terlalu pahit. Lampu dapur redup, tapi dia sudah ada di sana. Duduk di posisi yang sama, kali ini mengenakan tank top abu-abu longgar dan celana pendek hitam. Rambutnya digerai, setengah basah, dan kulit bahunya tampak bersih berkilau seperti habis mandi. Dia menoleh sambil menyeringai kecil. "Tumben rajin, biasanya jam 2. Aku duduk tanpa diminta. Kepikiran obrolan kita kemarin, mungkin mulai ketagihan." Dia tertawa pelan. "Kamu lucu juga ternyata." Aku menuangkan kopi dan menyodorkannya ke dia. "Masih pahit, tapi aku bawa gula kalau mau." Dia menggeleng. "Enggak usah, pahitnya pas." Beberapa menit, kami hanya menyeruput kopi dalam diam. Angin malam menyelinap dari celah pintu belakang, membuat suasana makin sepi dan dalam. Lalu, dia bicara pelan, seolah sedang berpikir. "Kamu pernah nyesel pindah ke tempat baru?" Aku menoleh ke arahnya. "Maksudnya?" Dia memainkan cangkir di tangannya, tidak menatapku. "Kadang aku merasa kayak lagi lari, tapi nggak tahu sebenarnya dari apa." Aku tak langsung menjawab. Ada jeda yang panjang. "Mungkin kita nggak selalu lari. Kadang cuma perlu tempat buat diam sebentar." Dia mengangguk perlahan. "Kamu selalu ngomong kayak orang tua." Aku tertawa. Karena hidupku nggak terlalu menarik. Kantor, makan, tidur. Kamu pasti lebih banyak cerita. Dia menatapku, mata coklatnya dalam, lalu berkata pelan, "Aku kerja malam. Kadang jadi SPG event, kadang yang lebih privat." Aku menatapnya, tidak menghakimi. Dia seperti menantikan reaksi dariku, tapi aku hanya mengangguk pelan. "Capek enggak?" Dia tersenyum kecil. "Capek, tapi lebih capek berpura-pura baik-baik saja siang hari." Kami diam lagi. Kali ini lebih lama, tapi bukan diam yang canggung. Lebih seperti dua orang yang sama-sama mengerti bahwa beberapa hal lebih baik tidak diburu dengan pertanyaan. Sebelum aku berdiri untuk pamit, dia menatapku dan berkata, "Aku suka ngobrol sama kamu." Aku menoleh. "Aku juga. Rasanya kayak bukan Jakarta." Dia tertawa pelan. "Kalau Jakarta kayak gini terus, mungkin aku gak perlu lari lagi." Aku naik ke kamarku malam itu dengan kepala yang lebih ramai dari biasanya. Salma bukan sekadar tetangga kos. Ada sesuatu tentangnya yang rumit, gelap, tapi hangat di sela-selanya. Dan aku tahu kalau aku terus turun tiap malam,
Mungkin perlahan aku akan tahu lebih banyak tentang kamar 13 dan perempuan yang tinggal di dalamnya. Beberapa malam berikutnya berjalan seperti ritual diam-diam. Aku turun dengan kopi, dia sudah menunggu atau kadang datang belakangan. Obrolan kami mengalir seperti biasa, ringan, dalam, kadang lucu. Tapi makin malam, makin terasa jarak fisik kami perlahan memendek tanpa disadari. Malam itu, hujan turun pelan. Suara gerimis menyentuh genteng membuat dapur terdengar lebih hening. Aku duduk di bangku, menatap gelas yang belum kusentuh. Lalu pintu belakang terbuka sedikit, dan Salma masuk. Rambutnya basah, sebagian menempel di leher. Dia mengenakan kardigan tipis yang dibiarkan terbuka, dan di baliknya hanya tank top tipis berwarna krem yang basah sebagian. Payudaranya terlihat samar dari balik kain lembut yang menempel karena hujan. Dia sadar aku memperhatikan, tapi tidak berkata apa-apa. Hanya tersenyum samar sambil mengibas rambut ke belakang. "Gerimis enak ya?" katanya pelan sambil duduk. "Tapi bikin dingin." Aku menyodorkan termos. "Mau kopi hangat?" Dia mengangguk. Saat dia menyeruput, aku perhatikan jarinya yang panjang membungkus cangkir kecil itu. Lengan dan lehernya lembab, kulitnya terlihat sangat hidup dalam cahaya redup dapur. Dia bersandar ke belakang, satu kakinya disilangkan santai. Kardigan tipisnya melorot sedikit di bahu kanan, memperlihatkan tali bra hitamnya. "Kamu tahu nggak?" katanya tiba-tiba. "Aku nggak biasa dekat sama orang, tapi kamu bikin nyaman." Aku menatapnya dalam. Aku juga nggak nyangka bisa ngobrol sejauh ini sama seseorang di kos. Dia tertawa pelan. Kita dua orang asing yang nyangkut di lorong kecil. Tangannya memainkan ujung rambutnya sendiri, lalu matanya menatapku lama. "Kalau aku ajak kamu masuk ke kamar sekarang, kamu bakal mikir aku cewek murahan?" Aku terdiam beberapa detik. Bukan karena bingung, tapi karena cara dia mengatakannya terlalu jujur, terlalu lugas, tapi sama sekali tidak murahan. Aku menggeleng pelan. "Enggak, aku cuma takut. Aku jadi terlalu terikat." Dia tersenyum, kali ini lebih dalam. "Kita lihat aja besok pagi." Dia berdiri perlahan, lalu menatapku, masih tersenyum. "Kamar 13 gak pernah ngundang siapa-siapa masuk. Kamu akan jadi yang pertama." Dia lalu berjalan pelan meninggalkan dapur. Kardigannya dibiarkan melorot sepenuhnya dari bahu. Saat dia membuka pintu kamarnya, dia menoleh sebentar. "Kalau kamu masih mau ngobrol, pintu gak akan dikunci malam ini." Malam itu, aku duduk di dapur cukup lama. Tak menyentuh kopi lagi. Hanya mendengarkan hujan, memikirkan setiap kalimat yang dia ucapkan, dan menimbang detak jantungku sendiri yang tak kunjung melambat. Sekitar 1 jam setelah dia masuk, aku masih duduk di dapur. Gelas kopiku sudah dingin, tapi pikiranku justru semakin panas. Aku berdiri, berjalan perlahan, menyusuri lorong sempit yang hanya diterangi cahaya temaram dari lampu dinding kecil. Lorong itu senyap. Hanya suara hujan samar di luar dan detak jantungku sendiri
yang terasa lebih keras dari biasanya. Pintu kamar 13 terbuka sedikit. Tidak terkunci, seperti katanya. Aku mengetuk pelan sekali, lalu mendorongnya. Ruangan itu gelap, hanya cahaya kekuningan dari lampu meja di pojok yang menyala. Salma duduk di ujung ranjang, punggungnya bersandar ke dinding. Rambutnya masih basah, sudah diikat asal. Tank topnya tetap sama, tapi dia melepas kardigan. Kulit bahunya terlihat jelas, hangat, dan lembut di bawah cahaya redup itu. Matanya menatapku. Lama. Lalu, dia menepuk ranjang pelan. "Masuklah," katanya lirih. Aku menutup pintu dan berjalan pelan ke arahnya. Rasa tegang nih memenuhi udara, tapi dia tampak tenang. Saat aku duduk di sampingnya, kami sama-sama diam sebentar. Hanya nafas yang terdengar. Nafas kami. Tangan kanannya bergerak ke arahku, menyentuh punggung tanganku yang berada di atas selimut. Sentuhan itu pelan, tapi langsung menjalar ke seluruh tubuhku. "Tangan kamu dingin," bisiknya. Aku menatapnya. "Tapi yang kamu bikin justru bikin hangat." Dia tersenyum kecil, lalu memiringkan tubuh, mendekat. Wajahnya hanya beberapa senti dari wajahku. Aroma tubuhnya lembut, campuran lotion, kopi, dan hujan. Matanya tak lepas dari mataku. "Kita nggak harus buru-buru," katanya nyaris berbisik. "Tapi kalau kamu mau, aku nggak akan nolak." Aku tidak menjawab. Hanya mengangkat tangan, menyentuh wajahnya, membelai garis rahangnya, lalu menempatkan telapak tanganku di lehernya. Dia memejamkan mata sebentar, lalu mendekat, menciumku perlahan. Ciumannya pelan, tapi penuh makna. Tidak tergesa, tapi dalam. Lama sekali kami hanya berciuman. Tanganku membelai lengan dan punggungnya, sementara tubuhnya makin dekat ke tubuhku. Dia naik ke pangkuanku, duduk menghadap. Tangan kami saling mencari. Nafasnya mulai berat, tapi masih tetap tenang. Suara hujan di luar seperti latar musik alami yang menyatu dengan segala yang kami rasakan malam itu. Sentuhan kami menjadi percakapan yang lebih jujur daripada kata-kata. Tidak ada yang terburu, tidak ada penyesalan. Di kamar 13 malam itu, dua orang yang terbiasa sendiri akhirnya menemukan pelukan yang terasa seperti rumah. Tubuhnya terasa hangat di pangkuanku. Tangannya bertumpu ringan di dadaku, lalu merayap pelan ke pundak. Matanya menatapku. Lama, seakan ingin membaca isi pikiranku tanpa bertanya. Ada jeda panjang antara ciuman pertama kami dan yang kedua. Bukan karena ragu, tapi karena kami sama-sama ingin memastikan bahwa ini bukan pelarian, bukan sekadar pelampiasan dari sepi, tapi sebuah keputusan untuk membuka diri seutuhnya. Ketika bibir kami bersentuhan lagi, segalanya menjadi lebih dalam. Ciumannya lembut, tapi kali ini tidak hanya menyentuh bibir. Ada getaran dari dalam dirinya yang mengalir ke dalamku. Jari-jari kami mulai saling menjelajah, pelan, tanpa tekanan, tanpa paksa. Dia menyentuh rahangku, lalu tengkukku, lalu menarikku lebih dekat dengan tarikan halus di belakang leher. Aku menyentuh sisi tubuhnya,
dari pinggang naik ke tulang rusuk. Kulitnya hangat dan halus, dan dia merespons dengan menarik nafas panjang yang nyaris seperti bisikan. Dia memiringkan kepalanya, meletakkan pipi di pundakku, dan membiarkan tubuhnya bersandar penuh. Saat itulah aku merasa dia bukan sedang mencoba memikatku, tapi menyerahkan sesuatu yang selama ini dia jaga rapat. Kelembutannya. Kamu tahu gak, bisiknya tanpa mengangkat kepala, aku gak pernah membiarkan siapapun sedekat ini. Aku menunduk, membisikkan di dekat telinganya. Aku juga gak pernah ngerasa senyaman ini, bahkan di ruang yang sekecil ini. Tangannya merangkul pinggangku. Tubuh kami saling mencari posisi yang paling dekat. Saat dia menyandarkan dahinya ke dadaku, aku membelai rambutnya, pelan, hati-hati, seperti sedang menenangkan seseorang yang baru saja pulang dari perjalanan jauh. Dia mengangkat wajahnya. Mata kami bertemu lagi, dan kali ini lebih dalam, lebih tenang. Tidak ada lagi pertanyaan. Tidak ada lagi jaga jarak. Dia menciumku sekali lagi. Lama. Penuh rasa. Tangannya naik menyentuh wajahku, dan aku menangkup wajahnya dengan kedua tanganku. Membingkai momen itu seperti lukisan hidup. Kami tidak berkata apa-apa lagi malam itu. Hanya membiarkan napas kami bertemu, kulit kami saling belajar mengenal, dan hati kami pelan-pelan membuka diri satu persatu, seperti halaman buku yang selama ini tertutup. Di bawah cahaya temaram, kami saling menemukan. Tubuhku yang kokoh mendesak perlahan, sementara Salma membuka diri sepenuhnya. Sentuhan antara batang dan kewanitaan membawa kami ke dunia yang hanya milik berdua. Dan ketika dia akhirnya mematikan lampu meja dan kami berbaring berhadapan dalam gelap yang lembut, dia menggenggam tanganku erat. Temenin aku tidur malam ini. Sinar matahari menelusup malu-malu dari balik tirai tipis jendela kamar 13. Aroma hujan semalam masih tertinggal samar di udara, bercampur dengan kehangatan tubuh dan sisa keintiman yang masih menggantung tenang. Aku membuka mata perlahan. Di sampingku, dia masih tertidur. Wajahnya damai, rambutnya sedikit berantakan, satu lengannya melingkar santai di atas perutku. Untuk beberapa saat, aku hanya diam memandangnya. Cahaya pagi jatuh tepat di pipinya, menonjolkan garis halus wajahnya yang tenang. Dan anehnya, di momen itu, aku merasa bukan sedang melihat seseorang yang baru ku kenal beberapa minggu. Rasanya seperti pulang ke tempat yang selama ini ku cari, tanpa sadar. Tanganku bergerak pelan, membelai punggung jemarinya. Dia menggeliat sedikit, lalu mengerjap pelan dan membuka mata. Pandangan pertama yang dia berikan, mengantuk tapi hangat, membuatku tersenyum tanpa sadar. Udah pagi, gumamnya dengan suara serak yang manis. Tubuhnya merapat pelan ke arahku. Udah, bisikku. Tapi masih bisa pura-pura belum. Dia tertawa kecil, lalu menyembunyikan wajahnya di lekukan leherku. Nafasnya hangat menyentuh kulitku. Aku gak nyangka bisa tidur senyaman ini. Kamu bisa tidur karena tenang, jawabku sambil mengusap lengannya yang halus. Kamu tenang karena kamu percaya. Dia mengangguk kecil, masih menempel. Gak banyak yang bisa aku percayai akhir-akhir ini. Tapi semalam,
Entah kenapa, semuanya terasa aman. Aku membalas pelukannya dengan ringan, lalu mencium puncak kepalanya. Tubuhnya masih melekat, dan dalam diam itu, kami hanya mendengarkan detak jantung masing-masing. Tidak ada rasa canggung, tidak ada penyesalan. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang nyaman, sebelum akhirnya dia bersuara lagi. Kalau aku bilang, aku gak pengen ini cuma sekali, kamu bakal takut gak? Aku menatapnya. Enggak, justru aku takut kalau kamu gak bilang itu. Dia tersenyum, lalu mengangkat wajahnya, menciumku sekali lagi. Ciuman pagi itu ringan, tapi penuh makna. Seperti ucapan selamat pagi yang hanya bisa diucapkan lewat rasa, bukan kata. Beberapa hari setelah pagi itu, suasana kos kamar 13 mulai terasa berbeda. Aku yang biasanya tenang, mulai merasakan kegelisahan yang tak bisa kusembunyikan. Salma juga berubah. Bukan buruk, tapi ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyum manisnya yang mulai jarang terlihat. Suatu sore, saat kami duduk berdua di teras belakang kos, aku mencoba membuka pembicaraan yang sudah lama mengganjal di pikiranku. Salma, aku tahu kita baru mulai, tapi aku rasa ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Dia menatap jauh ke arah jalan, lalu menarik napas panjang. Aku gak pernah bilang semuanya tentang aku. Suaranya pelan tapi tegas. Ada masa lalu yang aku gak mau kamu tahu. Karena aku takut itu bakal bikin kamu mundur. Aku meraih tangannya, menggenggam erat. Coba aku dengar. Aku gak akan lari. Dia menatapku. Air mata mulai menggenang. Aku ingin percaya bahwa itu. Tapi kadang rasa takut itu terlalu besar. Sampai aku pengen lari. Aku menariknya ke pelukan. Kalau kamu mau lari, lari ke aku. Aku gak akan biarkan kamu jatuh sendiri. Di pelukan itu, Salma menarik napas dalam-dalam. Seolah mengumpulkan keberanian yang selama ini dipendam rapat. Matanya basah, tapi dia mulai membuka cerita yang selama ini terpendam. Aku gak pernah cerita ini ke siapapun. Aku dulu terjebak dalam situasi yang gelap. Waktu itu, keluargaku kena masalah besar. Ortu aku punya hutang yang jumlahnya bikin kami nyaris kehilangan rumah. Aku gak punya pilihan lain. Jadi, aku mulai kerja jual tubuh. Bukan karena aku mau, tapi karena aku butuh uang untuk bayar hutang itu. Supaya keluarga aku gak hancur. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan betapa berat beban yang dipikulnya selama ini. Tubuhnya gemetar pelan, tapi dia terus bicara. Orang yang memberikan hutang itu, lelaki itu bukan cuma ngasih uang, tapi juga mengontrol hidupku. Dia mau aku selalu ada saat dia butuh. Aku terjebak. Aku gak bisa keluar tanpa risiko besar buat keluarga aku. Setiap kali aku coba berhenti, ancamannya makin nyata. Dia berhenti sejenak, menatapku dengan mata penuh luka dan harap. Aku gak mau kamu lihat aku dengan cara yang sama. Aku takut kamu akan jijik dan pergi. Aku mengangkat dagunya, menatap matanya dengan lembut. Salma, itu bukan tentang kamu, siapa, atau apa yang pernah kamu lalui. Aku di sini bukan untuk menghakimi, tapi untuk jadi tempat kamu kembali.
Kamu punya keberanian luar biasa. Aku tahu itu. Dia menunduk lagi, menahan air mata yang jatuh perlahan. Aku cuma takut kalau masa lalu itu bakal ngehancurin apa yang baru kita mulai. Aku menggenggam tangannya erat. Masa lalu bukan penentu masa depan. Aku mau kita buat cerita baru. Bersama, tanpa beban itu. Salma tersenyum tipis. Namun, aku tahu di balik itu masih ada banyak ketakutan yang harus dia lawan. Tapi malam itu, dia sudah mulai membiarkan aku masuk lebih dalam ke dalam dunianya yang tersembunyi. Setelah Salma bercerita tentang masa lalunya, aku semakin mengerti bahwa hutang itu bukan satu-satunya yang mengikatnya dengan lelaki itu. Walau uang yang jadi beban sudah lunas, ada ikatan lain yang jauh lebih sulit diputus. Aku pikir kalau hutang lunas, aku bisa bebas. Katanya suatu malam sambil menatap kosong keluar jendela kamar 13. Tapi kenyataannya dia masih pegang kendali atas hidupku. Aku bertanya, kenapa? Apa dia masih punya cara untuk mengancammu? Dia mengangguk pelan. Dia punya banyak cara, bukan cuma uang, tapi juga ancaman. Kalau aku berani cerita ke siapapun, keluarga aku bisa jadi sasaran. Dan aku masih ada di bawah bayang-bayang itu, takut setiap saat sesuatu buruk terjadi. Mendengar itu, aku tahu aku harus bertindak. Aku gak mau dia terus hidup dalam ketakutan. Kalau begitu, aku mau bantu kamu. Kita cari bukti-bukti, rekaman, atau apapun yang bisa kita gunakan buat lawan dia. Salma memandangku dengan harap sekaligus was-was. Aku gak mau bikin masalah besar, takut makin parah. Aku genggam tangannya. Kalau kita diam, dia menang. Aku gak mau kamu terus-terusan terjebak di situasi yang bikin kamu gak bebas. Aku mulai mencoba mengumpulkan informasi. Mulai dari apa yang Salma tahu soal lelaki itu, siapa kenalannya, tempat dia biasa nongkrong. Aku tahu jalannya gak mudah, tapi aku percaya kalau kami bisa buktikan kejahatannya, Salma bisa benar-benar bebas. Malam-malam, kami dipenuhi dengan rencana rahasia, saling percaya, dan kekhawatiran. Tapi, ada satu hal yang aku yakin. Aku gak akan biarkan Salma menjalani hidupnya sendirian di bawah bayang-bayang itu. Lelaki itu melangkah masuk ke dalam apartemen yang remang cahaya. Aroma parfum wanita itu menguar lembut, membelai indera yang sudah lama terasapi oleh kesepian dan kekuasaan. Wanita itu berdiri di depan pintu, tubuhnya ramping dan anggun, dengan rambut panjang yang terurai berkilau tertimpa cahaya lampu temaram. Matanya memancarkan gairah sekaligus kerinduan yang tersembunyi. Mereka saling mendekat tanpa kata, seperti dua magnet yang sudah tidak bisa ditahan tarikan satu sama lain. Tangan lelaki itu dengan lembut menyentuh pinggang wanita, menyusuri lekuk tubuh yang membangkitkan gairah. Keduanya terjerat dalam pelukan hangat, nafas saling berbaur dalam irama yang intens dan penuh pengertian. Sentuhan mereka bukan sekadar hasrat, tapi juga kebutuhan akan pelarian dari dunia yang penuh tekanan dan rahasia. Wanita itu membalas dengan menggenggam bahu lelaki Ki. Ki itu merasakan detak jantung yang berdegup kencang
Seolah setiap sentuhan membuka luka lama, sekaligus menyembuhkan luka yang lain. Mereka perlahan melepaskan lapisan pakaian yang menutupi, membiarkan kulit mereka bersentuhan, membangun keintiman yang mendalam. Tiap gerakan dan bisikan menjadi bahasa tanpa kata, mengikat mereka dalam dunia yang hanya milik mereka berdua. Tanpa diketahui lelaki itu, dari balik sudut ruangan yang gelap, sosok lain mengintip dengan hati-hati. Mata yang tajam dan penuh tekad merekam setiap gerakan dengan kamera kecil tersembunyi di tangan. Arga, dengan napas tertahan, berhasil mendapatkan rekaman yang bisa menjadi kunci pembebasan Salma. Bukti bahwa lelaki itu tidak hanya berkuasa dengan uang dan ancaman, tapi juga menjalani kehidupan yang penuh kebohongan dan pengkhianatan. Beberapa hari berlalu, Arga sibuk di kamar kecil kos 13, mengatur foto-foto hasil tangkapannya dan menyiapkan rekaman video dari ponselnya. Tangannya sedikit gemetar, tapi matanya penuh tekad. Ini adalah bukti yang bisa membebaskan Salma dari jerat lelaki itu, sekaligus senjata untuk menghadapi ancaman yang selama ini mengekang. Arga mencetak satu demi satu foto dengan seksama, memastikan setiap detail terlihat jelas. Sambil menunggu, pikirannya berkeliaran tentang apa yang mungkin terjadi pada Salma sekarang. Di sisi lain, kota, Salma sekali lagi dijemput pada malam yang dingin. Lelaki itu datang tanpa aba-aba. Tanpa banyak basa-basi, Salma dipaksa masuk ke dalam mobil dan dibawa ke sebuah hotel yang tak jauh dari pusat kota. Di dalam kamar hotel yang remang lampunya, ketegangan langsung pecah. Suara lelaki itu yang kasar memenuhi ruangan, menuntut sesuatu yang Salma tolak dengan tegas. Aku bilang jangan nolak. Ini bukan permintaan, Salma. Suaranya meninggi, mengancam, dan memaksa. Salma menatap balik dengan mata berkaca-kaca, menahan rasa takut dan marah. Aku bukan budakmu. Aku akan biarkan kau paksa aku lagi. Suaranya bergetar tapi penuh perlawanan. Lelaki itu mendekat dengan agresif, meraih tangan Salma dan menariknya kasar. Kamu pikir kamu bisa bebas begitu saja? Aku yang pegang semua, katanya dengan nada yang tajam. Salma berusaha melepaskan diri, tapi tubuhnya terlalu lemah menghadapi kekuatan itu. Dia menggenggam batangnya dengan kasar. Gak peduli aku bagaimana. Kewanitaanku dipaksa terbuka. Rasa sakit dan amarah bercampur jadi satu. Bikin keintiman kami jadi ajang adu kekuatan yang brutal. Aku bisa merasakan betapa kerasnya dia menyerang tanpa peduli perasaanku. Arga gelisah menunggu Salma di kos. Ia terus memeriksa kamar dan akhirnya duduk di teras, tak henti menatap ponsel. Meski senang karena bukti sudah lengkap, hatinya dipenuhi kekhawatiran. Misi mereka belum selesai, bahkan baru dimulai. Beberapa jam kemudian, Salma kembali dengan langkah gontai dan wajah pucat. Saat masuk ke kamar, Arga langsung berdiri. Ia melihat luka di pergelangan tangan Salma. Aku gak kuat lagi, bisik Salma. Arga menggenggam tangannya lembut. Kamu gak sendiri. Kita lewati ini bareng. Air mata Salma pecah. Kalau dia tahu aku punya bukti, dia bisa balas lebih parah. Arga menatapnya serius. Justru itu alasan kita harus lapor. Aku sudah kumpulkan semuanya. Besok kita ke polisi. Keesokan paginya, mereka bertemu di kafe sepi.
Arga menunjukkan foto-foto dan video di flash disk. Bukti kuat tentang lelaki itu. Ini langkah pertama, ujarnya. Salma tampak ragu. Aku takut dia tahu ini dari aku. Arga menenangkan. Kita bisa lapor anonim. Aku juga sudah minta bantuan teman untuk jaga-jaga. Mereka mulai mengatur strategi. Laporan dikirim diam-diam, dan sambil menunggu hasil, mereka tetap mengumpulkan bukti tambahan. Perlahan, keberanian Salma tumbuh. Beberapa minggu kemudian, sebuah pesan masuk. Lelaki itu sudah ditangkap. Salma mematung, lalu menangis pelan. Lega sekaligus tak percaya. Arga menggenggam tangannya. Malam itu, mereka bicara panjang tentang hidup tanpa ketakutan. Luka dan trauma belum hilang. Tapi untuk pertama kalinya, masa depan tampak mungkin. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe, supaya Mimin makin semangat buat upload cerita seru berikutnya. Kalau kamu punya pengalaman menarik, jangan ragu cerita di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi cerita berikutnya.